Jemaat yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk kita semua di hari Minggu ini di rumah kita masing-masing. Pada Minggu pagi hari ini kita akan memulai kebaktian kita. Mari kita mempersiapkan diri hati kita masuk saat teduh, kita berdoa di dalam hati. Jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Kita membuka ibadah kita. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Votum, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Salam, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari KPPK nomor 11, bait yang pertama dan kedua. Terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya. Duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu, ya Allah pencipta langit dan bumi. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala anugerah kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Pagi hari ini ketika kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan, menyembah Tuhan, kami tahu semua itu oleh karena kemurahan Tuhan. Dari berbagai tempat kami yang ada di Indonesia ini, bersama-sama bersehati memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga menyadari bahwa kami seringkali menyakiti hati Tuhan, kami seringkali melakukan pelanggaran di dalam hidup kami yang melawan firman-Mu. Pagi hari ini ya Tuhan, kami juga datang bersama-sama mohon,
Kasihanilah kami ya Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak datang ke hadirat Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ibadah kami pagi hari ini, awal hingga selesainya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, silakan duduk kembali. Saudaraku, kita akan terus memuji Tuhan, Allah yang telah memilih kita dari berbagai suku dan bangsa untuk menjadi umat-Nya. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, segala kemuliaan hanya bagi-Nya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Kita dipilih, kita dipilih dari segala bangsa, yang kita dipilih jadi umat-Nya. Kita dipilih dan dikuduskannya, segala kemuliaan hanya bagi-Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Tiada Allah Tuhan yang seperti Dia yang layak untuk menerima segala pujian dan sembah kita, karena Dia besar, perkasa, penuh kemuliaan. Bersama kita menyanyi pujian Kau yang terindah. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertepi.
semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Jemaat, saya undang berdiri, kita akan bersama membaca firman Tuhan. Pagi ini firman Tuhan dari 1 Raja-Raja, pasalnya yang ke-17, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, pujian seperti rusa rindu sungaimu akan mengantar kita ke dalam perenungan firman Tuhan yang pagi hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Yeremia Suebu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hidup kami dalam tangan pemeliharaan Engkau. Hari demi hari, dalam segala keterbatasan bahkan kekurangan,
juga kelebihan-kelebihan kami. Tuhan setia menopang, memelihara, memberkati kami hingga hari ini. Kami bersyukur Engkau masih mengizinkan kami beribadah di rumah saja. Kami bersyukur karena Tuhan, Engkau setia, menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan, juga kebutuhan kami secara rohani. Kami memerlukan Engkau, kami memerlukan firman-Mu. Kami mohon, Tuhan, Engkau memberkati kami pada hari ini, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau berkata-kata ke dalam hati kami, dan membuat kami mengerti kehendak-Mu untuk melakukannya dengan setia sampai akhir. Kepadamu kami mohon terang-Mu, terang Roh Kudus, demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang kita baca dalam 1 Raja-Raja ayat 1 sampai 6 tadi, saya akan lanjut dengan ayat 7 dan seterusnya sampai ayat 16. Mari kita memperhatikan firman Tuhan yang jadi landasan untuk renungan pada pagi ini. Ayat 7, tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia yang mendengar dan melakukan firman-Nya dengan setia. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, saya mau memulai dengan sebuah cerita. Dalam sebuah bencana karam kapal, seorang lelaki terdampar di pulau terpencil. Demi bertahan hidup, ia belajar memanfaatkan segala yang ada di pulau itu untuk dimakan. Bahkan ia juga membuat tempat perteduhan, sebuah pondok untuk ia tinggal. Berbulan-bulan lamanya ia menjalani kehidupan seperti itu, sampai satu hari ketika ia pulang, ia mendapati pondoknya itu
sedang terbakar. Ia menjadi lemas, kehilangan motivasi, tulang-tulangnya terasa hancur. Oh Tuhan, mengapa Engkau menambah kesusahanku di sini? Sudah jauh dari keluarga, dari sanak saudara, dari rekan, dari sahabat, dari kolega, dari orang-orang yang biasa berkomunikasi dengan saya. Engkau menambah lagi kesusahan bagiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, apa yang dialami oleh saudara kita ini, kita bisa umpamakan dengan peribahasa, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Artinya musibah secara beruntun terus menerus datang. Tapi kalau kita mau perhatikan sebenarnya bukan beruntun terus menerus. Dia sebenarnya sudah pernah mengalami karam kapal dan ia terdampar, kemudian menjalani hidup berbulan-bulan dan sudah menjadi terbiasa dengan keadaan itu dan kenyamanan itu sekarang dibongkar. Saudara bisa bayangkan ketika rumah tempat tinggal terbakar. Seorang pendeta di Argapura minggu lalu, gereja, tempat beribadah, rumah pastori terbakar. Pada minggu lalu, ketika itu 50 denominasi gereja termasuk Kalam Kudus mengulurkan tangan. Besoknya hadir di sana berdoa, memuji Tuhan, membawa bantuan uang, makan, minum, pakaian untuk memberi pertolongan. Dengan orang seperti di pulau terpencil begini, mau dapat pertolongan dari mana? Saudara, kenalan, relasi bisnis, seorang sahabat, ia tidak punya pertolongan. Itu yang membuat ia menjadi lemas. Jika kita membandingkan keadaan orang yang terisolasi seperti ini dengan keadaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak seberapa. Oleh karena kalaupun kita sekarang ini terisolasi atau diisolasi, kita masih bisa berkomunikasi. Walaupun ada anggota keluarga kita, anak-anak kita mungkin mereka tidak bisa pulang oleh karena bandara ditutup. Tapi kita masih bisa berbicara, masih bisa melihat rupa mereka, gerak-gerik mereka, senyum mereka, atau tangis. Orang seperti ini di pulau yang terpencil, hanya berlaku firman, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhannya. Yeremia 17 ayat 7. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kalau kita mau membandingkan dengan Elia, kalau kita bertanya begini, mengapa Elia berada di Sungai Kerit? Mengapa lelaki ini berada di pulau itu? Ia berada di pulau itu karena bencana. Elia berada di Sungai Kerit karena perintah Tuhan, karena firman Tuhan, karena ketaatannya kepada Tuhan. Dalam ayat 2, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Ayat 3, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi Sungai Kerit, di sebelah timur Sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, jadi Elia berada di sana karena ketaatannya kepada firman Tuhan. Di sini berlaku satu prinsip penting, di mana ada ketaatan kepada firman Tuhan, perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Di sana ada berkat Tuhan hadir, memelihara hamba-hambanya yang taat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, saya mau ulang, di mana ada ketaatan terhadap perintah Tuhan atau firman Tuhan, kehendak Tuhan, di sana ada pemeliharaan berkat-berkat Allah hadir. Jadi seandainya Elia tidak berada di tepi Sungai Kerit, maka tidak ada roti dan daging yang dibawa oleh burung-burung gagak pada pagi dan petang hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, Kerit itu artinya pemisahan. Sebuah nama yang mungkin menunjukkan itu adalah tempat yang terpencil. Dalam pulpit commentary dikatakan itu sebuah nama yang mungkin menunjukkan bahwa itu adalah tempat yang sangat terpencil. Saudara bisa bayangkan, di tempat yang terpencil, jauh dari keramaian, dari keributan, dari kebisingan, Elia berada di sana, tersembunyi di sana.
Seandainya Elia hidup di zaman ini, tentunya ia kehilangan beberapa Tidak ada televisi untuk ditonton. Tidak ada koneksi internet. Tidak ada relasi dengan manusia lain. Tidak ada alat-alat komunikasi yang bisa dipakai untuk berkomunikasi secara bebas ataupun terbatas. Di tempat yang manusia sulit untuk menemui dia, di sanalah Elia berada. Jadi kita bisa bayangkan, Elia tidak bisa selfie. Dia foto-foto, kemudian dia update statusnya di Facebook, di WA. Dia tidak bisa juga menggunakan Instagramnya. Kita bisa bayangkan dia tidak bisa berkicau dengan Twitternya. Di sana dia hanya bisa mendengar suara burung gagak yang datang kepadanya dan membawa roti dan daging pada pagi dan petang hari. Berapa lama di sana? Seharusnya 3,5 tahun. Tapi belum sampai 3 tahun, air sungai yang ia minum itu menjadi kering, dan itu artinya terancam hidupnya. Kita bisa bayangkan orang yang tidak minum dalam waktu yang lama, cairan dalam tubuhnya habis dan dia akan mati. Tetapi sebelum itu terjadi, firman Tuhan sudah datang untuk Elia segera pindah. Dalam ayat 8 dikatakan, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, ayat 9, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, ketika membaca tentang burung-burung gagak, dan juga tentang seorang janda, dan tentu miskin. Saya susah membayangkan dia dapat dipelihara. Sebenarnya kondisi yang digambarkan ini adalah mustahil untuk terjadi. Burung gagak yang haram untuk dimakan, sekarang memberi makan kepada manusia. Seorang janda miskin yang penuh dengan kekurangan, terlebih dalam sikon kekeringan yang panjang. Kekurangan makan dan sudah mau habis hari itu, dipakai untuk memelihara hambanya. Bukankah kondisi mirip seperti itu yang kita hadapi hari-hari ini? Persediaan kita bukan hanya tipis, walaupun belum sampai 3 tahun, tetapi sudah mau habis hari ini. Kalau Elia di tepi sungai Kerit memang sudah habis. Ketika tiba di tempat janda itu, tinggal hari itu makan minum dan besoknya mereka tidak tahu mau buat apa. Tinggal tunggu kematian datang menjemput. Tapi saudaraku, mari kita memperhatikan, melihat apa yang firman Tuhan katakan tentang apa yang Tuhan buat atas hamba-hambanya yang belajar taat padanya. Di dalam ketaatan, kepatuhan Elia kepada Tuhan dan firman-Nya, ia bukan saja dipelihara dan diberkati di masa sukar, tetapi ia juga dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi janda yang hidup di wilayah Israel itu. Elia berkata kepadanya, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Elia diajar oleh Tuhan untuk taat dan diberkati. Janda itu diajar oleh Elia untuk taat dan diberkati. Dan hari ini kita belajar firman Tuhan untuk taat dan menjadi orang yang selalu diberkati. Ada amin? Ketaatan Elia dan janda itu diperlihatkan di tengah-tengah ketidaktaatan Israel. Ahab dan Isabel yang memimpin seluruh Israel untuk menyembah Baal, dihukum oleh Tuhan, dihajar habis-habisan, dipukul berbabak-babak belurnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kalau kita memperhatikan, dewa Baal yang mereka andalkan tidak memberikan hujan, tidak ada kesuburan, terjadi kelaparan,
dan bahkan ada yang mati. Di sisi lain kepada kita diperlihatkan adanya ketaatan pada Elia, pada janda itu, pada burung gagak, pada alam semesta yang tunduk kepada Tuhan dan tidak ada yang melawan. Sebenarnya apa pesan penting yang ingin kita dapat dari firman ini, yang Tuhan inginkan kita dapat? Taatilah Tuhanmu, maka engkau dipeliharanya. Taatilah Tuhanmu, maka engkau dipeliharanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, mari kita tinggalkan dosa dan kejahatan jika kita masih buat. Kembalilah kepada Tuhan, terimalah pengampunan darinya dan pemulihan dari Tuhan sendiri. Lakukan kehendaknya dengan setia dan alamilah pemeliharaan berkat-berkatnya. Pemeliharaan Allah yang akan dinyatakan dalam keadaan yang sulit, yang mungkin mustahil dalam bayangan kita. Bahwa di dalam keadaan yang serba terbatas dan penuh kekurangan, di sanalah berkat pemeliharaan Allah akan nyata atas hamba-hambanya yang belajar taat melakukan firman-Nya. Bahwa apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia itu yang disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang patuh dan taat melakukan kehendak-Nya. Bahwa bumi dan isinya ini akan menjadi tempat yang menyediakan segala yang baik yang diperlukan manusia untuk kelangsungan hidupnya, selama manusia belajar taat dan melakukan kehendak-Nya. Jikalau umat Allah tidak tunduk dan taat pada Tuhan dan firman-Nya, maka segala malapetaka dan mara bahaya yang tidak mau dibayangkan, yang tidak diinginkan oleh manusia akan nyata terjadi dalam hidupnya. Sampai berapa lama? 3,5 tahun? 3,5 bulan? Atau mau tawar berapa dengan Tuhan? Alkitab mencatat Yakobus 5 ayat 17-18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara yang dikasihi Kristus, apa yang kita belajar? Yang jelas, kita tidak pernah berdoa seperti Elia. Datanglah hujan, berhentilah hujan. Kita tidak berdoa, datanglah virus corona, pergilah virus corona. Kita tidak punya kuasa untuk melakukan itu. Apalagi virus corona ini datang dan membuyarkan segala mimpi kita, memporak-porandakan segala rencana kita, menjungkir balikan segala agenda kita, menguras habis segala persediaan kita, mengurangi semangat juang kita sampai turun ke titik nadir. Dan terakhir, dia mungkin akan merenggut nyawa kita untuk selamanya. Bukankah itu yang kita takutkan? Dan karena itu kita berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya mengajak kita untuk melihat dan belajar 3 hal pokok mengakhiri khotbah ini. Yang pertama, Tuhan Allah itu Allah yang berdaulat atas alam semesta dan atas hidup kita. Dia yang akan terus memimpin dan mengatur hidup kita dengan maksud membawa kebaikan, apapun kondisi hidup kita hari ini. Karena itu belajarlah taat dan patuh kepadanya. Kita tahu Elia tidak mengatur Tuhan, dan Elia tidak mengatur alam semesta ini dan hidupnya sendiri. Tuhan yang mengatur semua untuk membawa kebaikan baginya dan bagi umat Israel, umat manusia. Tuhan mengatur hidup Elia dan Elia taat padanya. Tuhan mengatur alam semesta dan mereka tunduk, tidak melawan. Yang Elia lakukan adalah mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya dengan setia. Itu yang membuat Elia tahu Tuhan mau apa
Dan ia berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doanya. Jadi kalaupun kita berdoa dan memohon, Tuhan pulihkan keadaan kami, pulihkan negeri kami, lawat kami Tuhan, bawa kami kebaikan, kesehatan, kekuatan, pertolongan, kekayaan. Tapi kalau Tuhan bilang, belum waktunya, maka kita harus menunggu. Kita harus menjalani hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Mungkin juga kita berdoa, dan berdoa, dan berdoa lagi. Tetapi cara Tuhan menjawab seperti yang menjawab Rasul Paulus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, barangkali untuk situasi hidup kita hari ini, Tuhan akan menjawab doa-doa kita dengan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam keterbatasan di rumahmu itulah kuasaku sempurna bekerja. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru di tempat terisolasi karena sakit itulah kuasaku menjadi sempurna. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam keterbatasan untuk mendapatkan hasil baik dan keuntungan itulah kuasaku menjadi sempurna. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan dan keterbatasanmu itulah kuasaku yang tidak terbatas nyata memelihara dan memberkatimu. Engkau perlu hanya percaya dan taat melakukan firman Tuhan. Itu saja. Dengan kemungkinan jawaban Tuhan seperti ini, maka kita harus berdamai dengan diri kita, pikiran kita, perasaan kita, dan kita harus siap sedia untuk menerima segala kemungkinan dan keadaan yang terjadi. Mengapa? Karena kita percaya, kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, yaitu rencananya untuk membuat kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, hal yang kedua, beberapa bulan ini Tuhan mengizinkan kita mengalami kehidupan yang berbeda dari yang lazim kita jalani. Dengan demikian, dalam situasi seperti ini, kita belajar dan menemukan hal-hal baru. Kita juga belajar memanfaatkan keadaan dan kesempatan untuk berbuat hal-hal baru seperti lelaki di pulau terpencil itu. Ia membangun pondokan, ia bisa berburu, ia bisa mencari makan minum dengan cara yang tidak lazim ia jalani dalam hidupnya. Walaupun ia menghadapi tekanan hidup karena keterbatasan itu, tetapi ia tetap bisa mempertahankan hidupnya. Namanya manusia yang adalah ciptaan, pasti kreatif untuk menemukan cara-cara baru, untuk mengembangkan dan membangun kehidupan lebih baik dari hari-hari yang telah lewat. Bagaimana dengan kita? Kalaupun terjadi kita berhenti bekerja, atau di PHK, atau malah pekerjaan kita tidak bisa berjalan karena tidak membawa keuntungan, apa yang kita buat? Atau barangkali ada cara lain untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah kita lakukan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Mari kita melihat dengan cara yang berbeda untuk melakukannya dengan lebih kreatif dan inovatif, dan temukanlah itu dengan cara, sebagai cara Tuhan membawamu keluar dari keterbatasan ini. Lihatlah itu sebagai anugerah Tuhan dan kesempatan untuk mengembangkan diri dan usaha lebih baik, lebih maju, menjadi lebih besar, lebih memberkati, dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, Elia dalam segala keterbatasannya, kesulitannya, ia tidak menjadikan dirinya beban bagi orang lain, tetapi ia dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain.
bagi janda yang miskin dan anaknya. Bukan cuma dalam hal makan minum, tapi bahkan anak janda itu mati pun didoakan dan bangkit dari kematiannya. Elia yang hadir dalam ketaatannya kepada firman Tuhan, dalam iman dan doa yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Bukan hanya makan minum, sekali lagi, tetapi juga dalam hal membangkitkan anak yang mati. Itu yang membuat Tuhannya dikenal dan disembah oleh mereka yang hidup di luar kerajaan Israel. Tuhan mau saudara dan saya diperkenan oleh Tuhan untuk menjadi salurannya dalam situasi sulit ini. Jadilah berkat dalam nama Tuhan, agar Tuhan Yesus yang saudara dan saya kenal dan sembah, dikenal di antara bangsa-bangsa, diberitakan namanya di antara bangsa-bangsa. Hal yang terakhir, dalam semua keadaan yang kelihatan serba terbatas hari ini, mari kita belajar menyerahkan diri kepada Allah yang tidak terbatas dan menanti pertolongannya pada waktunya yang tidak terbatas. Jangan berpikir bahwa virus corona ini untuk mencelakakan kita, untuk menghancurkan hidup kita anak-anaknya. Tetapi yang tepat adalah untuk memurnikan kita, untuk menguduskan kita, untuk menyempurnakan kita, untuk mengokohkan kita. Sehingga pada akhirnya, setelah lewat semua, kita akan disebut anak Bapa. Bukan anak-anak gampangan. Tetapi barangkali untuk orang-orang yang hidup dalam dosa dan kesombongan, bisa saja terjadi bahwa Tuhan harus menghancurkan mereka terlebih dahulu. Kesombongannya itu dihancurkan dulu. Barulah mereka belajar untuk percaya dan taat. Seperti Ahab selama 3 tahun dia berpikir Elia yang mencelakakan Israel. Bukan. Dan dia tidak mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sehingga ia binasa di luar Tuhan. Seandainya ada di antara kita yang dalam situasi seperti saat ini menyadari bahwa saudara telah meninggalkan Tuhan, saudara hidup dalam dosa, kembalilah hari ini kepada Tuhan. Mengaku dosamu, engkau akan diampuni, dipulihkan. Belajar firman-Nya dan taat melakukannya, maka engkau akan diberkati. Mari kita terima segala keadaan kita dengan percaya bahwa Allah melakukan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti yang terlihat pada lelaki itu ketika ia lemas, tidak berdaya di pulau itu, ia melihat sebuah kapal menuju ke pulau itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, ketika ia berhasil naik menumpang kapal itu, ia bertanya, "Mengapa kalian tahu saya ada di sini?" Ada asap besar mengepul dari pulau ini dan karena itu kami tahu ada orang di sini yang memerlukan pertolongan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kadangkala Tuhan bekerja dalam situasi yang tidak baik, tidak menguntungkan untuk mendatangkan keuntungan bagi kita. Kadangkala Tuhan bekerja dalam situasi yang membahayakan untuk menyelamatkan kita. Kadangkala Tuhan bekerja dalam keadaan yang kelihatan merugikan kita untuk membawa kebaikan dan keuntungan besar. Tunggu dan lihat pertolongannya yang pasti datang tepat pada waktunya. Hanya percaya dan taat. Itu rahasia untuk mengalami berkat pemeliharaan Allah. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan menyanyi, meresponi firman Tuhan dengan pujian percaya dan patuh. KPPK nomor 240 ayat 1. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Dia yang menyinari jalan
Tuhanku, turut perintahnya, Dia tinggal dalamku, beserta umatnya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah langit dan bumi, semua yang ada harus tunduk menyembah Engkau, taat, patuh, melakukan kehendak-Mu dengan setia untuk menjadi orang-orang yang diberkati. Ajar kami untuk selalu dekat dengan-Mu, perhatikan firman-Mu setiap hari, dan melakukannya dengan setia. Jadikan kami orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati, agar hidup kami dan kesaksian kami di tengah dunia ini boleh dilihat, bahkan nama-Mu boleh diserukan di antara bangsa-bangsa yang belum mengenal Engkau. Pada hari ini kami berdoa untuk pejabat pemerintah kami. Dalam segala pertimbangan mereka, mereka memerlukan hikmat dari Tuhan untuk mengatur segala yang baik atas rakyat seluruh negeri ini. Tuhan, Engkau yang akan menyanggupkan hamba-Mu, mulai dengan Presiden Joko Widodo dan semua yang ada, sampai di daerah. Pelihara dan berkati para petugas kesehatan, pelayanan mereka yang sangat beresiko dalam menangani pasien COVID-19, dalam segala keadaan menghadapi pasien-pasien yang lain, demikian juga dengan keluarga mereka. Mohon perlindungan dan berkat Tuhan atas hidup mereka. Semua kami serahkan diri padamu, usaha dan pekerjaan yang kami lakukan, cara pribadi dalam waktu yang terbatas, dengan orang-orang yang terbatas, baik di rumah maupun di tempat kerja. Kami mohon berkat pertolongan dan pemeliharaan Tuhan, juga kekuatan iman dan ketabahan untuk terus percaya dan taat padamu, bahwa Engkau memelihara kami apapun yang terjadi. Ke dalam tangan Tuhan Allah yang Maha Kuasa kami serahkan diri hidup. Doa kami, tolonglah semua yang sakit, anggota keluarga kami, saudara-saudara kami, jemaat kami yang sakit. Dalam naungan perlindungan pemeliharaan Tuhan, mereka beroleh kekuatan, kesehatan, kesembuhan, bertambah pengenalannya lebih dewasa akan Tuhan, dan memuliakan Engkau. Demikian doa kami kepadamu, demi Kristus Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri bersama orang percaya di segala tempat dan sepanjang segala abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan di rumah kita masing-masing atau ditransfer ke nomor rekening gereja kita masing-masing. Kita bersama-sama naikkan pujian dari KPPK baitnya yang kedua dan 3 dari KPPK 240.
hilang awan gelap, lenyap bayang maut, saat tampak wajah Tuhanku. Hilanglah bimbangku, lenyap air mataku, percaya dan patuh padanya. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Tiada beban berat, tiada kesusahan, penderitaanku ya peduli. Hilanglah sedihku, lenyaplah hinaku, karena anugerahnya besarlah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasihnya, hanya percayalah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami telah membawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Berkatilah dan pakailah untuk boleh menjadi alat berkat-Mu melalui anak-anak-Mu yang Kau percaya untuk mengelolanya, untuk boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di mana Tuhan kehendaki. Dan ingatkan kami selalu Tuhan, betapa besarnya anugerah-Mu, anugerah-Mu yang kekal di dalam hidup kami. Sehingga bukan hanya secara materi kami membawa persembahan kami, bahkan kehidupan kami boleh sungguh menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Yang masih ada pada kami ya Tuhan, bila hikmat bagi kami untuk dapat mengelolanya, untuk boleh menjadi alat berkat-Mu bagi orang-orang di sekeliling kami. Terpuji nama-Mu ya Bapa, ini ucapan syukur kami, doa kami, yang kami alaskan hanya demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku silakan berdiri. Segala kemuliaan bagi Tuhan, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon sama sumber berkat. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita arahkan hati kepada Tuhan, sumber segala berkat. Ia yang telah memimpin dan memelihara hidup kita hari demi hari. Ke dalam tangan kekuasaan-Nya kita mau pulang hari ini. Kita percaya Ia akan memelihara kita dalam ketaatan kita kepada firman dan kehendak-Nya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Jemaat Tuhan, silakan duduk. Sebelum kita akhiri, saya mau menyampaikan selamat hari ulang tahun kepada Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Hari ulang tahun yang ke-70. Tuhan yang telah memelihara, memimpin, memberkati gerejanya dalam kesaksian, persekutuan dan pelayanan gereja di Indonesia. Akan terus memakai dan memberkati dalam kelangsungan hidup, pekerjaan, kesaksian, persekutuan dan pelayanan gereja Tuhan di masa akan datang. Tuhan dimuliakan. Amin.